Apakah Anda benar-benar yakin memahami kucing Anda seutuhnya? Apakah menurut Anda dengkuran selalu berarti kebahagiaan dan rumah yang rapi jali adalah tanda kucing Anda bahagia? Bersiaplah, hari ini kita akan membongkar beberapa mitos populer. Kita akan membahas 8 kesalahan utama yang tanpa disadari sering dilakukan oleh hampir semua pemilik kucing. Dan percayalah, beberapa di antaranya akan membuat Anda melihat teman berbulu Anda dengan cara yang sama sekali baru. Ini adalah perubahan sederhana dalam merawat kucing yang dapat meningkatkan kualitas hidupnya secara drastis. Kucing telah hidup berdampingan dengan kita selama ribuan tahun. Namun, kita masih sering menilai mereka berdasarkan standar manusia dan mengharapkan kesetiaan seperti anjing. Tetapi kucing bukanlah manusia kecil berbulu atau anjing versi minimalis. Mereka adalah predator dengan psikologi yang benar-benar unik. Memahami sifat asli mereka adalah kunci untuk kehidupan bersama yang bahagia. Sebagian besar masalah perilaku kucing timbul bukan karena kucing nakal, melainkan karena kita salah memahami sinyal-sinyalnya. Nah, kesalahan nomor 1, dan ini erat kaitannya dengan urusan privasi kucing, adalah penempatan dan penggunaan kotak pasir yang tidak tepat. Kita sering berpikir, cukup beli kotak pasir, tuang pasirnya, beres. Kucing kan pintar, pasti bisa sendiri. Namun sebenarnya, bagi kucing peliharaan Anda, toilet itu bukan sekadar kotak plastik biasa. Ini adalah masalah keamanan pribadi dan kenyamanan mereka. Bayangkan jika Anda dipaksa buang air di tengah jalan raya yang ramai. Kira-kira begitulah perasaan kucing yang kotak pasirnya diletakkan di lorong yang sering dilewati orang, atau di samping mesin cuci yang berisik. Kucing butuh privasi, jadi inilah kesalahan umum yang pertama, lokasi kotak pasir yang tidak tepat. Kesalahan kedua adalah soal kebersihan. Kucing secara alami adalah makhluk yang sangat bersih. Kotak pasir yang kotor bagi mereka adalah sumber stres yang luar biasa. Mereka tidak akan menggunakannya bukan karena iseng atau nakal, melainkan karena jijik. Membersihkan kotak pasir kucing harus setiap hari, bukan cuma seminggu sekali. Dan terakhir, masalah pada kotak pasir itu sendiri. Ukuran kotak pasir mungkin terlalu kecil, sehingga kucing kesulitan bergerak di dalamnya. Atau, kucing mungkin tidak suka kotak pasir tertutup berbentuk rumah-rumahan, karena merasa terjebak. Ketika kucing mulai mengabaikan toiletnya, itu bukan berarti mereka balas dendam pada Anda. Mereka sedang memberi sinyal, "Aku tidak nyaman di sini. Aku takut, ini kotor," dan mencari tempat baru yang lebih aman. Seringkali tempat itu adalah tempat tidur atau karpet Anda. Selanjutnya, mari kita beralih ke mangkuk makanan kucing di dapur. Kesalahan kedua adalah ilusi buffet atau makanan yang tersedia 24 jam. Banyak dari kita cenderung membiarkan semangkuk penuh makanan kering bagi kucing kita sepanjang hari. Kita mungkin merasa ini adalah wujud kepedulian, agar si pus tidak pernah kelaparan. Namun sebenarnya, pendekatan pemberian makan seperti ini justru bisa membahayakan kesehatan kucing. Pertama, kita sering melupakan bahwa kucing adalah hewan karnivora. Di alam liar, mereka tidak menemukan tumpukan makanan berlimpah. Mereka berburu, mendapatkan porsi kecil, menyantapnya, lalu beristirahat. Akses makanan yang terus-menerus menghilangkan siklus alami berburu, makan, dan tidur mereka. Ini justru dapat menyebabkan kebosanan dan stres pada kucing. Kedua, kebiasaan ini adalah jalur langsung menuju obesitas. Kucing, terutama yang sudah disterilkan, bisa makan hanya karena bosan atau tidak ada kegiatan lain. Berat badan berlebih pada gilirannya akan memicu berbagai masalah kesehatan serius seperti diabetes, masalah sendi, dan penyakit jantung. Ini bukan lagi sekadar kucing gemuk yang lucu, melainkan hewan yang sedang sakit. Dan ketiga, makanan di mangkuk yang dibiarkan terbuka berjam-jam akan kehilangan aroma dan kesegarannya. Akibatnya, kucing mungkin akan menolaknya, dan Anda mungkin berpikir ia hanya rewel atau pilih-pilih. Padahal jauh lebih baik dan sehat jika kita memberi makan kucing secara porsi 2 hingga 3 kali sehari.
Pendekatan ini meniru proses alami kucing dalam mencari dan mengonsumsi makanan, sekaligus membantu mengontrol berat badan serta menjaga kesehatannya secara optimal. Nah, bagian ini mungkin agak menyinggung harga diri kita sebagai manusia. Kesalahan nomor 3, hukuman. Bayangkan skenarionya. Anda pulang ke rumah, dan sofa kesayangan Anda sudah dihiasi cakaran-cakaran baru. Reaksi pertama, tentu saja memarahi si vandal berbulu itu dengan keras, atau mungkin menyemprotnya dengan air dari botol semprot. Begini, cara ini sama sekali tidak berguna, bahkan merugikan. Kita harus memahami satu hal sederhana. Kucing tidak mengaitkan ketidakpuasan Anda dengan perbuatannya yang ia lakukan 5 menit atau 1 jam yang lalu. Ia hidup di saat ini. Dalam dunianya, Anda tiba-tiba saja menjadi menakutkan dan agresif. Ia tidak menyimpulkan, "Oh, tidak boleh mencakar sofa." Ia justru menyimpulkan, "Majikan ini tidak terduga dan berbahaya. Aku harus selalu waspada." Dengan menghukum kucing, kita tidak menyelesaikan masalah, melainkan hanya menghancurkan kepercayaan. Kucing akan mulai takut kepada Anda. Ia akan tetap mengasah cakarnya di sofa, namun hanya saat Anda tidak ada di rumah. Terlebih lagi, stres akibat hukuman bisa memicu masalah perilaku baru, misalnya buang air sembarangan atau agresi defensif. Alih-alih menghukum karena kenakalan, kita perlu mengalihkan energi kucing ke hal-hal yang positif. Sediakan tiang garukan yang menarik dan pujilah saat ia menggunakannya. Ini jauh lebih efektif daripada teriakan apapun. Kucing Anda tidur hampir sepanjang hari dan terlihat sangat malas. Kesalahan fatal keempat adalah berpikir mereka tidak butuh apa-apa selain makan dan tidur. Kita melihat gumpalan bulu yang sedang tidur itu dan merasa gemas. Namun, di balik kemalasan itu seringkali tersimpan kebosanan yang sederhana, namun merusak. Ingatlah, apa sebenarnya kucing itu menurut nalurinya. Mereka adalah predator. Seluruh tubuhnya dari ujung kumis hingga ujung ekor diciptakan untuk berburu, melacak, mengendap-endap, dan menerkam. Lalu, apa yang kita tawarkan padanya di apartemen? 4 dinding dan semangkuk penuh makanan. Naluri mereka tidak hilang kemana-mana, hanya saja tidak ada tempat untuk menyalurkannya. Dan kemudian, energi yang tidak tersalurkan itu mulai mencari jalan keluar. Kucing tiba-tiba aktif di malam hari, menjatuhkan barang dari rak, bergantung di gorden, atau mengubah sweater kesayangan Anda menjadi saringan. Ini bukan kenakalan. Ini adalah upaya putus asa mereka untuk menghibur diri, mensimulasikan perburuan, dan setidaknya menyibukkan otak mereka. Bagi kucing, kebosanan adalah stres kronis yang dapat menyebabkan obesitas dan bahkan depresi. Dan tugas kita adalah memastikan mereka tidak hanya mendapatkan kenyamanan fisik, tetapi juga intelektual. Kesalahan kelima yang sering kita lakukan adalah salah memahami bahasa tubuh kucing. Kita cenderung menafsirkan perilaku mereka melalui kacamata reaksi manusia atau bahkan anjing, dan ini seringkali menyebabkan kesalahpahaman yang serius. Contoh klasik adalah gerakan ekor. Pada anjing, gerakan ekor biasanya pertanda senang atau gembira. Ketika melihat kucing mengibas-ngibaskan ekornya, Anda mungkin berpikir, "Oh, dia sedang mengajak bermain." Anda pun mengulurkan tangan untuk mengelus, dan dalam sekejap Anda malah disambut cakar. Mengapa bisa begitu? Karena bagi kucing, gerakan ekor yang berkedut atau kibasan ekor yang tajam dari satu sisi ke sisi lain justru seringkali merupakan tanda iritasi, kegugupan, atau ketidaknyamanan. Dia sedang berkata, "Tinggalkan aku sendiri, aku sedang kesal." Atau dengkuran kucing. Kita 100% yakin itu adalah simbol kebahagiaan. Dan ya, seringkali memang begitu. Namun kucing juga mendengkur saat mereka kesakitan atau sangat ketakutan. Itu adalah cara mereka menenangkan diri. Seperti halnya manusia yang mungkin bersenandung pelan saat menghadapi situasi stres. Tanpa memahami nuansa-nuansa ini, kita bisa melewatkan sinyal penting bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan hewan peliharaan kita. Telinga, kumis, postur tubuh,
tatapan mata. Semua itu adalah bagian dari bahasa kompleks yang perlu kita pelajari untuk memahami mereka. Suka tiba-tiba menangkap kucingmu, menggendongnya, lalu memeluknya erat-erat karena ia sangat menggemaskan. Hati-hati, itu adalah kesalahan keenam, memaksakan kasih sayang dan sama sekali mengabaikan batasan pribadi kucingmu. Kita, manusia, mengungkapkan kasih sayang melalui pelukan dan kontak fisik. Dan kita berpikir bahwa kucing seharusnya senang dengan perhatian semacam itu. Namun, bagi banyak kucing, invasi mendadak ke ruang pribadi mereka adalah ancaman. Ia sedang tidur pulas, merasa aman, lalu tiba-tiba ditangkap dan ditahan paksa. Reaksi instingnya adalah berusaha melepaskan diri dan membela diri. Kucing yang terus-menerus dielus paksa akan belajar satu hal. Manusia tidak bisa ditebak dan bisa jadi tidak menyenangkan. Ia mulai menghindarimu, bersembunyi, dan dalam kasus ekstrem akan menunjukkan agresi setiap kali kamu mencoba menyentuhnya. Kata kuncinya di sini adalah rasa hormat. Belajarlah mengenali kapan kucingmu sendiri yang mencari kontak. Ia akan mendekat, menggesekkan badannya ke kakimu, melompat ke pangkuanmu, atau menyundulkan kepalanya. Itulah undangannya untuk berinteraksi. Biarkan kucing yang menjadi inisiator sentuhan. Jangan menahannya secara paksa. Elus beberapa kali, lalu tarik tanganmu, memberinya kesempatan untuk meminta lebih banyak atau pergi. Rasa hormat terhadap pilihannya seperti ini akan membangun kepercayaan yang jauh lebih kuat daripada pelukan paksa yang mengganggu. Kesalahan ketujuh bisa berakibat sangat fatal, baik secara emosional maupun finansial. Ini adalah mengabaikan sinyal-sinyal penyakit yang samar, bahkan hampir tak terlihat. Kucing adalah ahli sejati dalam menyembunyikan kondisi tidak sehatnya. Naluri ini mereka warisi dari leluhur liarnya. Di alam liar, menunjukkan kelemahan berarti menjadi mangsa empuk bagi predator yang lebih besar. Oleh karena itu, kucing akan menahan rasa sakit dan ketidaknyamanan hingga titik terakhir, berusaha bertingkah normal seperti biasa. Ketika gejala-gejala itu menjadi jelas bagi kita, manusia, misalnya, menolak makan sama sekali, pincang, atau mengeong dengan sedih, ini seringkali berarti penyakitnya sudah sangat parah atau bahkan sudah mencapai stadium lanjut. Lalu, apa yang harus kita perhatikan? Perhatikan hal-hal kecil. Kucing mungkin mulai makan sedikit lebih sedikit atau sebaliknya minum air jauh lebih banyak dari biasanya. Ia tidak lagi melompat ke ambang jendela favoritnya. Ia mungkin lebih sering bersembunyi atau sebaliknya menjadi sangat manja dan tidak biasa. Ia tidur dalam posisi yang berbeda, tidak lazim baginya, atau ia terlihat kurang rajin merawat bulunya. Setiap perubahan, bahkan sekecil apapun, dalam perilaku rutin kucing, Anda sudah menjadi alasan untuk memperhatikan hewan peliharaan Anda lebih seksama. Jangan menunggu sampai sembuh sendiri. Diagnosa dini oleh dokter hewan tidak hanya dapat menghemat biaya pengobatan yang besar bagi Anda, tetapi juga berpotensi menyelamatkan nyawa kesayangan Anda. Dan terakhir, kesalahan ke-8 yang paling mendasar yang menjadi akar dari hampir semua masalah lain adalah kecenderungan kita untuk memanusiakan kucing. Kita sangat mencintai mereka sehingga kita mulai mengaitkan pada mereka emosi dan motif manusia yang kompleks, padahal mereka tidak memilikinya. Misalnya, kucing Anda buang air kecil di sepatu Anda. Pikiran pertama yang muncul, dia membalas dendam padaku karena aku pergi selama akhir pekan, atau kucing menjatuhkan vas kesayangan Anda. Dia melakukannya dengan sengaja karena iseng. Kita berpikir kucing mampu merasa tersinggung, cemburu dalam artian manusia, rasa bersalah, atau bahkan merencanakan pembalasan yang licik. Namun itu tidak benar. Perilaku kucing didorong bukan oleh konstruksi emosional yang rumit, tetapi oleh insting dasar dan kondisi mereka saat ini. Ia buang air kecil di sepatu Anda bukan karena balas dendam, melainkan karena ia mengalami stres yang sangat parah akibat ketidakhadiran Anda.
dan bau Anda di sepatu adalah satu-satunya pulau ketenangan baginya, atau karena ada masalah kesehatan, di mana buang air di kotak pasir terasa menyakitkan, ia menjatuhkan vas bukan karena iseng, melainkan karena bosan, atau itu adalah cara termudah untuk menarik perhatian Anda yang kurang ia dapatkan. Ketika kita berhenti mengaitkan motif manusia pada kucing, kita mulai melihat alasan sebenarnya di balik perilaku mereka. Kita berhenti merasa kesal pada mereka dan mulai mencari tahu apa masalahnya. Stres, rasa sakit, kebosanan, atau ketakutan. Dan hanya dengan begitu kita bisa benar-benar membantu mereka. Dan inilah titik balik terpenting dalam seluruh pembahasan ini. Apa yang kita anggap sebagai perilaku buruk sebenarnya adalah panggilan minta tolong. Sebagian besar perilaku kucing Anda bukanlah upaya balas dendam atau kesengajaan untuk mengganggu. Itu adalah satu-satunya cara dia untuk menyampaikan kepada Anda, "Aku takut, aku sakit, aku bosan," atau "Kamu tidak mengerti apa yang kubutuhkan." Sofa yang tercakar bukanlah niat untuk membuat Anda kesal, melainkan insting alami untuk menggaruk yang tidak tersalurkan, atau cara untuk mengurangi stres. Tangisan atau lolongan di malam hari bukanlah upaya untuk membangunkan Anda, melainkan bisa jadi gejala penyakit atau rasa kesepian. Saat kita mulai melihatnya dari sudut pandang ini, segalanya akan berubah. Kita tidak lagi bersikap seperti pengawas, melainkan menjadi mitra yang peka dan penuh pengertian. Kita tidak lagi memarahi, melainkan mencari akar masalahnya dan menyelesaikannya. Disinilah letak rahasia utama untuk membangun ikatan dan saling memahami dengan makhluk-makhluk luar biasa ini. Jadi, kita telah mengupas tuntas 8 kesalahan umum dalam merawat kucing, mulai dari masalah kotak pasir hingga kesalahpahaman bahasa mereka. Yang terpenting, ingatlah, kucing Anda selalu berusaha menyampaikan sesuatu kepada Anda. Tugas kita adalah belajar untuk mendengarkan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jika Anda merasa mendapatkan informasi baru atau bermanfaat, mohon berikan like dan jangan lupa berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru tentang hewan peliharaan kita. Nah, sekarang giliran Anda. Kesalahan mana dari yang kita bahas tadi yang mungkin pernah Anda lakukan tanpa menyadarinya? Atau mungkin Anda punya pengalaman atau mengetahui kesalahan lain yang belum kita sebutkan. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama.